Halo, selamat siang bos-bosku semua. Apa kabar hari ini? Senang berjumpa kembali dengan saya di Kijat Parley. Buat bos-bosku yang baru bergabung atau baru menemukan YouTube channel ini, mohon bantuannya, mohon supportnya dengan cara like, komen, dan subscribe YouTube channel ini biar makin maju dan makin berkembang pastinya. Sebelum saya lebih lanjut ke prediksi kita untuk laga nanti malam ya. Buat bos-bosku yang mau join ya di grup WhatsApp kami, itu untuk nomor WhatsAppnya saya sudah terahkan di kolom komentar. Grup WhatsApp kami itu tidak ada pungutan biaya apapun ya bosku. Grup WhatsApp kami itu gratis ya bosku. Bos-bosku bisa cari referensi setiap harinya ya bosku, karena setiap harinya itu kita selalu ada sharing build. Dan buat bos-bosku yang belum punya situs betting online, silahkan daftar dulu ya bosku. Untuk link pendaftarannya itu saya sudah lampirkan di kolom komentar. Oke ya bosku, untuk laga kemarin malam di sini saya tidak terlalu banyak untuk mengulas ya bosku, di mana laga kemarin malam di sini kita ada laga yang hal-hal ya bosku di 5 prediksi yang kemarin saya berikan. Dan di build parlay kita di sini kita rata-rata itu kurang profit ya bosku, dimana build parlay pertama kita itu isi HLH, isi loss 1 ya bosku, dan di build parlay kedua itu kita isi HLH sama loss 1. Jadi untuk laga kemarin di sini kita banyak yang HLH ya bosku. Oke, sedikit saja yang saya review ya bosku di laga kemarin, dimana laga Liga Denmark kemarin kita pegang Norgesland di handicap seperempat ya bosku. Di sini kita HLH itu dengan skor 1-1. Dan di laga Belgia kemarin kita pegang Union Saint itu di handicap setengah atau bermain di over 2,5 ya bosku. Di sini kita masuk itu dengan skor 4-1. Dan di laga Lille versus ST Etienne di sini juga kita gagal ya bosku. Untuk handicapnya kemarin kita pegang Lille di handicap setengah, dan untuk over undernya kemarin kita bermain di under 2,3/4. Di sini kita masuk. Oke, dan untuk laga berikutnya kemarin kita bermain di Liga Denmark ya, di Liga Spanyol ya bosku. Laga kemarin itu kita pegang Candice di nahan 1,3/4. Di sini kita masuk itu dengan skor 2-1. Dan untuk over undernya kemarin kita bermain di under 2,3/4 ya bosku. Di sini kita HLH untuk over undernya. Dan di laga terakhir itu kemarin kita ada West Brom versus Huddersfield, di mana laga kemarin itu kita bermain di pegang Huddersfield di nahan 3/4 dan bermain di over 2 ya bosku. Untuk laga kemarin di sini juga kita masuk ya bosku. Jadi di build parlay pertama itu kita salah satu, di build parlay kedua juga kita salah satu ya bosku. Dan di single bet boom kita di sini kurang profit untuk single bet boomnya. Mohon maaf buat bos-bosku yang di YouTube ataupun di grup WhatsApp ya bosku, dimana laga kemarin untuk single bet dan build parlaynya kita kurang masuk ya bosku. Mudah-mudahan laga nanti malam di sini kita bisa lebih profit kembali. Oke ya bosku, kita lanjut saja pergi ke prediksi kita yang pertama. Oke, di prediksi yang pertama di sini saya ambil dari Liga Inggris Premier League ya bosku, dimana tuan rumah Brighton yang menjamu Liverpool untuk laga nanti malam. Kalau kita lihat dari segi lines up di sini ada satu pemain sudah dipastikan bakalan absen, dan ada 2 pemain yang masih dipertanyakan ya bosku dari kubu Brighton. Dan kalau kita lihat dari standing klasemen sementara, di mana Liverpool yang menempati peringkat 2, sedangkan Brighton yang menempati peringkat 13 ya bosku. Jadi kalau kita lihat ya bosku dari 5 laga yang dijalani oleh 2 klub ini, jelas di sini Liverpool yang jauh lebih diunggulkan ya bosku. Tapi kalau kita lihat ya bosku dari pasaran handicap dan over under untuk laga nanti malam, di sini pasaran handicapnya itu tipis banget ya bosku. Itu handicap yang dikasih paling kecil itu handicap 3/4 ya bosku. Kalau kita lihat dari segi kualitas, emang harusnya di sini Liverpool berani kasih handicap paling kecil itu 1/4
atau 1,5 ya bosku. Kalau kita lihat dari segi performa, kalau kita lihat performa Liverpool itu sangat jauh bagi Brighton. Tapi untuk handicap yang sekarang di sini saya agak 50-50 ya bosku untuk laga nanti malam. Kemungkinan laga nanti malam kita bisa pegang Brighton dinahan ya bosku. Tapi untuk sementara kalau kita lihat dari pasaran handicap, kemungkinan sini Liverpool bisa memenangkan laga ya bosku. Selisih 1 gol itu kemungkinan itu masih ada. Jadi kalau kita lihat dari pasaran handicap dan over under, bosku bisa pegang Liverpool di handicap 3/4 atau bermain di over 2,5 untuk laga nanti malam. Oke ya bosku, jika ada teman feeling mari kita gaskan, jika kurang bisa di skip. Dan kalau kita lihat ya bosku dari laga berikutnya, di sini saya ambil dari La Liga Spanyol ya bosku. Di sini tuan rumah Levante yang menjamu Espanyol untuk laga nanti malam. Kalau kita lihat dari segi line up, di sini cukup banyak ya bosku. Itu ada 6 pemain dari Levante yang bakalan absen dan 1 pemain dari Espanyol yang bakalan absen untuk laga nanti malam. Kalau kita lihat dari standing klasemen dan perolehan poin, di mana Espanyol yang menempati peringkat 12 dengan mengantongi 32 poin, sedangkan Levante yang berada di peringkat dasar ya bosku menempati peringkat 20 dengan mengantongi 18 poin. Jadi kalau kita lihat ya bosku dari laga head to head, di mana dua klub ini bosku di 5 laga terakhir itu Espanyol mampu menangkan laga saat bermain di kandang dengan selisih 1 gol ya bosku. Jadi kalau kita lihat rata-rata jenis emang Espanyol lebih diunggulkan ya bosku. 1 laga itu dimenangkan oleh Levante dan 1 laga itu dengan hasil imbang. Oke, kalau kita lihat dari produktivitas gol, dua klub ini juga cukup bagus ya bosku. Jadi kalau kita lihat dari pasaran handicap dan over under, di sini saya menyarankan bosku semua untuk laga nanti malam pegang laga nanti malam ya bosku, Espanyol di Espanyol di laga netral 0-0 atau bermain di over 2 untuk laga nanti malam. Di sini saya lebih menyarankan bosku untuk bermain di over 2. Oke ya bosku. Next, lanjut saja bosku, kita pergi ke prediksi kita yang ketiga. Di sini saya pergi ke Liga Italia Serie A ya bosku. Jadi di sini tuan rumah Salernitana yang menjamu Sassuolo untuk laga nanti malam ya bosku. Jadi kalau kita lihat dari standing klasemen dan perolehan poin, di mana Sassuolo yang menempati peringkat 10 sedangkan Salernitana yang berada di peringkat dasar ya bosku. Jadi kalau kita lihat ya bosku dari 5 laga yang dijalani oleh dua klub ini ya bosku, sudah jelas di sini Sassuolo yang jauh lebih diunggulkan ya bosku. Dari 5 laga yang dijalani dia hanya mengantongi 1 kali kekalahan. Dan kalau kita lihat dari laga head to head, di sini juga Sassuolo yang lebih diunggulkan ya bosku. Dalam 4 laga yang dijalani, di sini Sassuolo mampu menangkan 4 laga. Jadi kalau kita lihat ya bosku dari pasaran handicap dan over under untuk laga nanti malam, bosku bisa pegang Sassuolo di handicap 1/4 atau bermain di over 2/3 untuk laga nanti malam. Saya perkirakan tuan rumah juga bakalan bisa mencetak gol untuk laga nanti malam. Dan next, lanjut saja bosku, kita pergi ke laga berikutnya ya bosku. Di sini saya masih ada di Liga Italia Serie A, di mana tuan rumah Spezia yang menjamu Cagliari untuk laga nanti malam. Kalau kita lihat dari segi line up, di sini ada 3 pemain ya bosku dari 2 klub yang bakalan absen untuk laga nanti malam. Dan kalau kita juga lihat ya bosku dari 5 laga terakhir Spezia, di sini Spezia yang berada di performa yang kurang bagus, sedangkan performa Cagliari, di mana Cagliari performanya yang kurang stabil ya bosku. Dalam 5 laga yang dijalani dia pasang surut ya bosku. Jadi kalau kita lihat ya bosku dari segi performa, di sini emang Cagliari jauh lebih diunggulkan ya bosku ketimbang Spezia. Walaupun Spezia yang bermain di kandang untuk laga nanti malam, kalau kita bandingkan dengan Cagliari, saya rasa sini Cagliari bisa menahan ya bosku untuk laga nanti malam. Jadi kalau kita lihat dari pasaran handicap dan over under, bosku bisa pegang Cagliari di nahan 1/4 atau bermain di over 2/4 untuk laga nanti malam. Dan next, lanjut saja bosku, kita pergi ke prediksi kita yang kelima atau terakhir menurut versi gua. Di sini saya masih ada lanjutan dari Liga Inggris Premier League. Jadi di sini Brentford yang menjamu Burnley untuk laga nanti malam ya bosku. Jadi kalau kita lihat dari standing klasemen sementara dan perolehan poin, di mana
Brentford yang menempati peringkat 15 dengan mengantongi 27 poin. Burnley yang berada di peringkat 18 dengan mengantongi 21 poin ya bosku. Jadi kalau kita lihat dari segi performa dua klub ini ya bosku di 5 laga terakhir, di mana tuan rumah Brentford yang performanya di sini kurang bagus ya bosku. Di 5 laga terakhir dia hanya mengantongi 1 kali kemenangan. Sedangkan kalau kita lihat juga performa Burnley, di mana Burnley yang lagi berada di penurunan performa, dan dilihat dari performa Brentford yang bermain di kandang di sini juga cukup kacau ya bosku. Performa Brentford bermain kandang itu hanya dia menangkan 1 kali kemenangan ya bosku dari 5 laga yang dijalani. Dan dilihat dari laga head to head juga di sini Burnley yang jauh lebih diunggulkan. Jadi kalau kita lihat untuk laga nanti malam, saya rasa sini Brentford bisa comeback ya bosku untuk laga nanti malam. Walaupun di sini dari segi performa di sini Brentford agak kurang bagus ya bosku performanya. Mudah-mudahan aja kalau kita lihat ya bosku dari pasaran handicap dan over under di sini, saya rasa Brentford bisa memenangkan laga ya bosku. Paling buruk bakalan laga ini imbang ya, paling buruk itu pasti kemungkinan pasti ada imbang. Kalau kemungkinan kalah sini Brentford kayaknya tidak ya bosku, karena dari segi performa sini Brentford harus comeback untuk mengamankan posisinya ya bosku. Jadi kalau kita lihat dari pasaran handicap dan over under di sini, saya menyarankan bos-bosku semua untuk laga nanti malam pegang Brentford di laga netral 0-0 atau bermain di over 2. Oke, jika ada siman feeling untuk laga nanti malam, mari kita gaskan. Jika kurang bisa di skip ya bosku. Oke ya bosku, untuk laga nanti malam di sini saya sudah siapkan itu ada 5 prediksi yang saya sudah siapkan buat bos-bosku semua sebagai referensi. Dan untuk build parlay di sini saya sudah siapkan itu ada 2 build parlay ya bosku. Bos-bosku bisa pakai build parlay pertama, pegang Liverpool di handicap 3/4, Espanyol di over 2, Brentford di over 2. Oke, dan di build parlay kedua bos-bosku bisa pakai Liverpool di handicap 3/4, Brentford di over 2, Sassuolo di over 2 3/4, Cagliari di over 2/4, dan Espanyol di over 2. Dan untuk single bet boom bos-bosku bisa pakai Liverpool di handicap 3/4, Espanyol di laga netral 0-0. Oke ya bosku, sekian prediksi yang saya berikan untuk laga nanti malam. Jika ada seman feeling, mari kita gaskan. Jika kurang bisa di skip. Thank you for watching. Sampai jumpa di next video berikutnya. See you and bye bye.